Indonesia menjadi negara yang pertama di negara Asia Tenggara dan juga di negara produsen untuk menyelenggarakan World of Coffee. Hah? Kita yang pertama. Negara produsen Kopi. Wow. Menarik Sebagai orang kopi, lu gimana lihat? Apakah lu sekaget gua ngelihat itu? Gua kaget dan merinding ya, karena gua melihat point of view-nya nggak cuma soal si expo-nya, tapi dari sisi kompetisinya juga. Buset, udah kayak nonton bola Ya anjir. kan? Nah itu yang buat gue merinding. Ternyata tren matcha ini tuh kalau di negara lain tuh udah memang berlangsung. Contohnya kayak di Malaysia sama di Thailand. Dan tiba-tiba Indonesia booming lah. Dan akhirnya gue memilih, oh yaudah deh di The Room ada matcha juga. Reason why-nya apa sih? Sesimpel opsi non-coffee-nya apa nih nanti di tempat gue. Ternyata at the end-nya ketika gue bikin matcha di The Room, malahan ada customer gue yang datang ke The Room karena matchanya. Nyarinya matcha. Gue sampai kayak garuk-garuk kepala. Jadi sebenarnya tahun ini gue berkeputusan untuk balik lagi kompetisi. Anjay. Kompetisi apa lagi nih? Kompetisinya sama Brewers lagi. Kalau gitu gue respon gue harus sama lagi dong kan. Boleh. Habis lu menang, nanti kita podcast lagi. Boleh. Nah, ya, apapun yang gue sebutkan di sini itu terjadi loh. Yoi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang podcast di sini, kalau ada sesuatu hal yang pengen dicapai, Sebut ya. Kenceng-kenceng. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini yang akan ngebahas soal kopi, gue mau ngucapin selamat kepada juara dunia kopi asal Indonesia nih. Kali ini ada 2 luar biasa. Yang pertama ada Georgios Audrey Teja. Dia adalah 2025 World of Coffee in Good Spirits Champion. Congratulations. Dan juga kepada Bayu Prawiro. Dia meraih juara 2 di World Brewers Cup 2025 di Jakarta kemarin yang super rame. Ini adalah topik inti pembahasan kita. Animo WOC kemarin yang katanya the best in the world dan best ever, yang paling ramai dan transaksinya yang paling banyak. Tamu kita kali ini Ryan Wibawa. Kebetulan dia adalah World Brewers Cup nomor 3 di tahun 2024 kemarin. Dia tuh baru buka coffee shop kecil-kecilan. Ngapain sih juara dunia kok buka bisnis kecil banget kayak The Room nih, bisnis dia yang baru. Katanya untuk mengembalikan passion dia dan mencari alasan kembali kenapa dia jatuh cinta ke industri kopi. Setelah itu kita akan bahas opening coffee shop yang luar biasa di Jakarta. Ada yang buka 1, konsepnya keren banget. Sampai ada yang targetnya dalam setahun buka 1000 cabang. Selanjutnya Ryan Wibawa juga mau announce kalau dia habis coaching kemarin, tahun 2025 ini, dia akan terjun kembali ke kompetisi di tahun depan. So stay tune. Dan seperti biasa gue bilang, kalau habis menang, kita lanjut podcast lagi. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome Ryan Wibawa. Enjoy the show. Oke, guys. Coco is here again. Apa kabar, brother? Baik dong, balik lagi gue nih ke podcast Regency. Yoi, ada yang mau dinazarin nih biasa kalau. Oh iya. Biasanya kalau gue balik tuh ada sesuatu hal yang mau kita janjikan berdua gitu. Yoi. Gue lihat lu sekarang makin keren aja di sosial media. Opportunity makin banyak. Yoi, brand ambassador. Benar. Sering ngajar. Buka coffee shop. Benar. Dan lain-lain. Pertanyaan pertama, kenapa buka coffee shop kecil-kecilan? The Room. Lokasi itu di apartemen Bintaro Parkview. Itu di apartemen yang gue tinggali juga sebenarnya gitu, di daerah Pesanggerahan, tapi Pesanggerahan Jakarta Selatannya bukan Jakarta Barat. Sini, ya kan? Karena banyak yang bingung. Oh ini Pesanggerahan Jakarta Barat ya? Kalau sini mah gue jadi nongkrong situ, Cok. Dekat soalnya kan. Ya so alasannya kenapa sih gue bikin coffee shop kecil-kecilan? Sebenarnya ini udah jadi mimpi gue lah. Memang udah dari lama gitu. Memang pengen bikin suatu coffee shop yang gak besar, tapi jadi ngingetin gue kenapa sih gue itu jatuh cinta sama industri kopi. Oke. Gitu. Jadi tapi pasti banyak yang, lu ngapain sih, Cok? Oh banyak banget. Karena lu tahu nggak, sebenarnya coffee shop gue tuh ukurannya cuma 2,5 kali 2,5 meter. Jadi ketika gue come up dengan ideas, semua orang yang gue ceritain tuh selalu cuma nanya, lu mau ngapain sih bikin kecil doang? Lu mau ngapain sih?
Kayak dia tuh mereka selalu mikirnya dengan sekali berlu mungkin harusnya lu udah bikin yang gede kali. Betul. Yang tempatnya bukan di situ gitu. Nggak ada investor, nggak ada yang nyangkut. Udah, nggak ada yang nyangkut investor. Siapa tahu kan habis ini loh jadi iklan ya gue. Bukan the room, Bukan the room ya. The house. The big room, the house gitu ya. Bener-bener real estate lah lu jualnya. Awal reaksi pertama itu sih. Iya, iya. Semuanya. Gue pikir lu tuh lagi event. Lagi event lu buka booth. Wah, tapi ada lagi yang mikir kayak gitu lagi. Ya gua. Terus gua nanya sama si partner gua si Wiro. Wir, itu Coco lagi event di mana buka booth? Gua bilang, Asli. bukan, itu tokonya. Asli. Hah, anjir. Kecil amat. Bener, tapi banyak yang datang terus nanya, Mas ini tuh cuma seminggu aja berarti ya di sini ya? Enggak Kak, ini fix kok kita di sini gitu loh. Sewanya udah setahun Bang. Iya bener. Masuk langsung tutup ya kan. Oke. Tapi ide itu udah lama lu pengenin. Impian gue untuk punya coffee shop gue sendiri yang dimana orang tuh datang memang karena pengen ngopi gitu loh, memang karena mencari interaksi. Gue pun ada di sana mostly ya, bukan juga setiap hari gitu loh. Jadi gue udah ada tim barista juga, tapi tuh gue membuka tempat itu untuk customer yang memang mencari tempat kopi gitu, tempat kopi dan pengen berinteraksi aja, pengen berinteraksi sama baristanya. Betul. Berarti tujuan ini pertama tujuannya udah pasti bukan duit. Iya. Ya, mungkin akhirnya. Tapi gue nggak ngoyo, nggak kayak wah gue udah punya target nih harus balik modal kapan gitu. Iya, tempat cuma 2 kali. Bener. Lu mau bikin target apa? Bener gitu. Dulu juga diketawain lu mau bikin target apa sih gitu. Tapi itu jadi hal yang menyenangkan buat gue gitu. Karena tempat itu vibes-nya adalah vibes yang gue fokusnya sama customer gue gitu. Gue fokusnya sama coffee quality-nya gitu. Udah bukan yang nggak penting ya soal bisnis ya. Gue tahu beberapa orang tuh ketika buat bisnis ya lu nggak bisa lah buat bisnis terus ngasal aja gitu. Oh nggak bisa dong? Iya. Bukan berarti lu ngasal. Bukan berarti gue ngasal, betul. Iya. Tapi gue menempatkan priority-nya di tempat ini adalah dengan gue mengeliminate itu tadi, tempat yang nggak harus besar, investment di depannya nggak harus yang besar. Akhirnya gue bisa eksplorasi di bagian coffee yang gue serving, hal-hal yang pengen gue cobain di tempat tersebut gitu, sehingga customer gue datang dapetin experience yang happy dan menyenangkan. Kita sempat bahas panjang lebar waktu lu kompetisi, yang lu juara 3 itu loh. Yang tahun lalu itu yang kita podcast ya. Itu gue ingat lu bawain gue kopi paling enak yang pernah gue minum. Betul. Iya kan, tapi abis itu kita bahas itu enak banget sih tapi itu. Still the best coffee I've ever drink. Tapi kita bahas juga ini lu tidak mungkin menyajikan kopi-kopi seperti ini di coffee shop biasa kecuali lu mau charge harga mahal banget karena lu ada target COG segala macam. Betul sekali. Nah, di sini lu mungkin bisa main lebih ke sananya. Betul. Iya kan? Betul. Kopi apa aja dengan harga yang karena lu nggak ngejar duit banget, lu bisa korbanin itunya lah. Betul. Yang penting ke share. Betul. Betul gak seperti itu? Betul. Oke. Betul. Apa yang kejadian? Apa yang lo summarize tadi itu memang tujuan yang ingin gue capai juga di The Room ini gitu. Bahwa ya lu udah tahu bahwa kopi kompetisi itu mahal-mahal lah. Origin misalkan kayak lu contoh Microlot Geisha. Apa tuh Microlot? Maksudnya kayak Mikro tuh dikit. Ya, varietas Geisha kan varietas yang sekarang ini kalau lu cari atau lu ke coffee shop price point-nya tinggi lah, mahal gitu. Nah di sini yang lu bilang tadi dengan gua akhirnya mengeliminate beberapa cost yang besar, akhirnya gue bisa eksplorasi kopi yang mungkin unik. Tapi gue bisa sell dengan price point-nya nggak yang harus sampai gila-gilaan gitu loh, yang nggak make sense, yang sampai orang juga mikir worth it nggak ya gue buat beli ini gitu loh. Rata-rata berapaan kopi di The Room ini? Gua itu secara menu sangat-sangat dynamic, minimalis maksudnya gue bilang. Jadi gue cuma serving black white tuh maksudnya espresso base yang kalau ya lu tinggal campur air, black white itu susu, manual brew. Dan juga gue ada matcha untuk non coffee-nya. Gitu. Jadi price point-nya kalau untuk black dan white mungkin cuma sekitaran 30 sampai 35 ribu. Untuk manual brew-nya variatif lah.
Dari yang gue ada dari yang 35.000 sampai yang sekitaran 125 sampai 130.000. Nah itu yang tadi tuh. Ya itu yang tadi. Yang kebetulan lagi ada aja nih. Betul. Kopi bagus banget. Betul. Terus salurkan. Betul. Iya. Betul. Menurut gue penting sih punya, bilangnya tuh tempat R&D ya, tempat main lah. Tempat Kalau main. kita orang industri bilangnya gitu. Tempat Tapi main. bukan berarti main-main doang kerjaannya, enggak. Benar. Iya, cost-nya harus dijaga Benar, lah gitu. benar. Itu mirip banget sama Bura-Bura coy. Oh, yang lu lakuin di Iya, 4 tahun ke belakang bar ini. lo. Which itu kan project pandemi. Iya. Project pandemi, dan ya tempat kita kan cuma buat 8 orang duduk ya kan, kecuali lu mau berdiri-berdiri. Lu nggak bakalan bisa ngejar omset 1M 2M gitu. Sebulan kan Sebulan dapat, nggak mungkin iya. gitu. Tapi kan kalau itu gue jadiin tempat gue belajar. Iya. Belajar, kalau gue belajar operate bar. Iya. Karena kan beda sama operating restoran. Benar. Gitu kan. Sama concern ke produknya. Iya. Gitu bisa, gue harus belajar dalam proses research minumannya. Iya. Gue belajar untuk manage cost drinknya gimana nggak kebobolan nih gitu. Dan keep the business sense alive. Plus Iya. bisa plus poinnya bisa memperluas koneksi gue di dunia bar. Jadi Setuju. gue kalau nongkrong sama orang bartender, kalau lagi kenalan, gue nggak buta-buta amat nih di Iya. industrinya. Which is nyambung ke podcast juga gitu kan. Iya, Jadi iya. itu tujuan Bura-Bura tuh akhirnya itu. Biarpun tetap nyari duit, harus ya kalau bisa ya jangan minus. Jangan minus, gitu. benar-benar. Iya. Tapi gue setuju dengan poin terakhir lu gitu loh. Ternyata satu tempat itu mungkin yang lu lakukan dengan Bura-Bura dan gue di The Room, ternyata bisa membuat gue mengenal orang-orang baru. Oh iya pasti. Iya, dengan yang datang ke sana. Iya. Dan tadi lu sempat mention sebelum podcast, salah satu alasan lu buka The Room karena lu mulai mencari kembali esensi ngopi coffee shop lagi. Betul. Ya boleh diceritakan nggak itu? Ya kalau tadi reason gue The Room itu memang gue pengen punya tempat yang kecil tapi juga ada interaksi. Ya secara garis intinya adalah gue tuh pengen balikin lagi esensial lu ngopi tuh apa sih? Dan gue tuh sampai mungkin breakdown point, kan sebenarnya kan lu pengen, guanya sendiri pengen sebenarnya nextnya tuh apa lagi gitu loh. Tapi gue akhirnya balikin kembali ke masa-masa kenapa sih gue bisa masuk ke industri kopi gitu loh. Kenapa nah sih? itu lu mikir itunya pas kapan? Pas sebenarnya setelah gue juara tahun lalu, pertanyaan sesimpel lu mau ngapain lagi sih setelah juara? Itu kan pasti kan udah banyak lah yang masuk ke gue gitu loh. Dan itu gue jadikan sebuah pertanyaan yang memang gue pertanyakan juga ke diri gue sendiri gitu loh. Setelah ini apa? What's next? Apa yang lu mau lakukan? Secara satu kata gue pengen punya impact. Nah, gimana gue bisa punya impact nih? Iya. Menurut gue dengan The Room ini gue bisa punya impact ke orang-orang yang datang ke tempat gue. Ngerti. Impactnya apa? Experience yang gue kasih, hal yang gue berikan, Iya, produk yang gue sajikan, yang lu ceritain, yang gue ceritain gitu loh. Dan kata-kata tersebut akhirnya ternyata relate dengan yang terjadi di masa lalu di diri gue sendiri gitu loh. Kenapa sih gue bisa nyemplung nih di industri kopi? Yang dimana dulunya gue kuliah di bagian manajemen, gue nggak ada pengalaman apapun di kopi, gue nggak langsung tiba-tiba punya mimpi, gue mau jadi profesional barista gitu loh. Awal mulanya gue menekuni industri ini karena gue jatuh cinta sama environmentnya, sama ambience-nya, sama experience-nya. Ketika gue datang ke coffee shop, gue disambut sama barista, walaupun dia nggak kenal gue, dia nanyain gue mau minum apa, lu suka kopi yang kayak gimana, walaupun gue nggak tahu kopi, gue nggak dijudge. Dan next day-nya gue merasa bahwa gue diterima, gue di welcome di tempat ini. Akhirnya gue balik lagi. Ketika balik lagi, surprisingly barisannya inget gue. Dia nanya lagi, lu kemarin nyobain nih kan, lu mau nggak cobain kopi yang ini? Ini tuh rasanya A, B, C. Lu mau lihat nggak cara buatnya? Sini masuk aja ke bar. Lu tahu nggak ternyata kopi tuh ini. Dia nggak ngejudge gue walaupun gue nggak tahu kopi, tapi dia membuka coffee shopnya atau dirinya untuk kayak, hey gue di sini untuk ngebantu lu tahu soal kopi loh. Gue di sini bertugas untuk lu suka kopi. Ini yang gue lakukan. Dan dengan day to day tanggung jawab lu di Common Grounds, tanggung jawab lu sebagai brand ambassador dan lainnya, itu esensi itu sudah mulai
secara tidak langsung terlupakan. Mungkin bukan terlupakan, Atau tapi fokusnya nggak ke situ lagi aja. Iya, karena gitu. Ini percis banget yang diomongin sama Mas Ananu Tuku. Dia bilang gue tuh kangen banget Ray di belakang bar. Yeah. Nyapa ke orang yang nggak kenal. Gue nanya, lu demennya kopi kayak gimana? Oh ternyata dia nggak tahu kopi. Gue sharing. Tapi di posisi dia sekarang, ya itu sulit banget Nggak nyari bisa, waktu buat itu. Mirip toh. Mirip. It's lonely at the top, right? Iya, karena gue setuju sih itu. Maksudnya vibes itu, momen itu, experience itu, ya karena job desk gue di Common Grounds yang gue lakukan sekarang tidak lagi menuntut gue untuk di belakang bar, untuk gue surfing. Lebih banyaknya adalah mendevelop orang lain jadi lebih baik. Akhirnya ya esensi itu kan tidak gue lakukan lagi gitu loh. Tapi dengan adanya The Room, gue tuh seminggu awal buka, gue yang ngebar. Gue yang buka toko, gue yang dial in, gue yang nyuci, gue yang tutup toko, gue yang bersihin mesin kopi, gue yang nyapu, gue yang ngepel. Itu menghidupkan kembali diri gue gitu loh, bahwa banget gue. Wah ini loh yang membuat gue bertahan di industri ini gitu loh. Ini yang membuat gue merasa happy dengan welcoming orang. Sesimpel nanya lu dari mana? Gue dari Pantai Indah Kapuk mas, jauh-jauh ke tempat gue. Gue dari Cibubur mas. Ada yang kemarin datang, saya dari Bandung mas. Di situ gue cuma diam berpikir sebentar kayak ini yang dimana orang rela untuk datang, tapi gue nggak mau sampai experience dia jelek gitu. Gue mau ketika dia kelar dari tempat gue, dia bisa menceritakan ke orang-orang. Walaupun sebenarnya mungkin kopi yang gue sajikan apa sih sama aja kok. Kopi seduh, manual brew, tapi dia merasa experience-nya berbeda gitu. Dan yang gue tonjolkan di situ adalah interaksi. Interaksi antara gue sebagai penyedianya dan barista-barista gue di situ ke customernya gitu. Iya, lu bisa ngedidik si baristanya juga. Betul. Ya itulah. Itu jadi platform gue juga. Dan itu susah banget dilakukan kalau udah tempat gede. Karena fokusnya tuh pertama bayar sewa supaya nggak rugi, nyari untung, staff harus ke cover semua, supplier harus kebayar. Itu fokus utamanya kalau tempat lu gede kan. Tapi kalau tempat lu kecil lu bisa main nih gitu. Bisa main. Tapi gue tidak menyalahkan juga dengan orang-orang yang punya mindset gue berbisnis tuh harus besar gitu loh. Oh enggak, tujuannya ke sana dong. Tujuannya ke sana, betul. Tapi kan kalau mulai, gue kan dulu waktu pandemi punya modal, gue buka bar segede Common Grounds Menteng misalnya gitu. Mau gak? Ya mau lah. Mau. Tapi kan mulainya kecil dulu. Kecil. Gitu. Soalnya ini kan gue dan partner lagi pengen bikin buka izakaya. Which is to the original dream. Kita pengen buka izakaya and Japanese cocktail bar. Tapi 4 tahun lalu ya it's not possible. Sekarang lagi buka dan karena kita udah operate Bura-Bura lama, kita udah tahu how-nya to manage barnya. Kalau kitchen ya gue anggap sih gue udah tahu lah ya, gue udah bertahun-tahun. Tapi kayak barnya kayak sekarang gue udah ngerti. Beda kalau tiba-tiba gue buka, gue nggak ngerti apa-apa. Betul. Ntar produk gue jelek, gue kecolongan atau apa gitu. Gagal jadinya failed ya. Iya betul. Dengan kan nggak tahu ntar abis podcast ini ada Drum mau buka 100 titik gak gitu kan, sekarang lagi ngetren begitu kan Joy. Langsung tiba-tiba ya. Iya buka, si brand ini masuk. Oh iya targetnya mau buka 1000 nih 2 tahun gitu kan. Tapi lu tahu nggak, The Room itu ternyata nggak cuma ngasih experience buat orang yang datang untuk minum kopi, tapi memberikan inspirasi buat orang-orang yang mau memulai. Iya. Tapi mereka belum tahu. Betul. Dan ketika datang ke The Room, mereka cuma bilang sama gue, ternyata bisa ya mas ya. Iya. Dengan ruangan sekecil ini ternyata kita bisa ya. Bisa. Ternyata dengan mesin lo yang gak harus mahal itu, ternyata possible ya. Betul. Terus dia sampai bilang kayak, thank you ya, maksud gue dengan The Room ini lo memberikan inspirasi bahwa gak harus besar dulu kita memulai gitu loh. Bisa dengan hal yang kecil, tapi esensinya ke produk quality-nya dan semuanya possible gitu. Dan secara tidak langsung, ini gue punya teman chef, gue yakin lo nggak kenal juga. Gitu. Dia lihat reposan temen gue lah, tapi nge-repost The Room. Dia kayak kebetulan dia lagi free nih, kayak anjir.
kalau gitu ini tempat di mana gitu kan. Iya. Terus habis itu kita cerita ini ya ngadi-ngadi nih juara Iseng-iseng nih. juara dunia nih, iseng-iseng buka tempat gini. Idealis dia kayak terinspirasi kayak anjir kalau gitu gue bisa deh buka tempat kecil aja yang highlight produk dia gitu loh. Selagi free nih, mulai sambil belajar buat bisa R&D, biar bisa ketemu orang gitu segala macam. Nah itu jadi inspirasi juga, bukan dari segi bisnisnya doang, tapi menginspirasi orang lain to do the same thing. To do the same thing, betul. Gila, betul, luar biasa. Impactnya berhasil berarti, bro. Betul. Gue sebulan berjalan, sebulan setengah, gue cuma sempat balik kayak setelah nge-shift di The Room itu, gue balik ke apartemen, gue duduk, gue cuma merasa kayak wah se-impactful ini ya tempat 2,5 kali 2,5 meter ini ya. Sampai ada gue ada satu momen gue duduk di The Room. Jadi kalau lu mikirnya nih, teman-teman mungkin mikirnya orang yang datang mah pasti udah tahu. Datang tuh karena Rian Wibawa gitu loh. Barista sungkem lah. Barista gitu. atau orang-orang tuh datang memang karena nama lu Mas gitu. Gua mana mungkin bisa gitu. Ada satu itu mungkin juga, tapi bukan itu aja. Bukan itu. Ada satu momen tuh gue lagi duduk, ada suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu, umurnya udah mungkin umur yang udah pensiun lah dari bekerja gitu. Dia datang ke The Room, dia pesan ke barista gue, dia duduk, dan gue mempersilahkan lah, sini Pak, Bu, boleh duduk di sini aja, kosong kok. Duduk, ngobrol. Ya dia nggak tahu gue siapa, dia nggak tahu apakah gue udah jadi champion atau enggak. Tapi di situ kita bisa ngobrol, gue bisa kenal dia, dia happy sama produknya, sampai akhirnya dia ngobrol-ngobrol, akhirnya dia tahu bahwa gue kompetisi dan lain sebagainya. Sampai di WOC kemarin, gue ketemu lagi sama mereka, gue menyapa mereka, dia cuma kaget, Mas, inget sama kita? Ya inget lah Pak, Bu, gue bilang gitu. Yang ke The Room kemarin kita ngobrol panjang. Iya Mas, wah sukses ya Mas ya, bla bla. Akhirnya dia paham bahwa gue juga udah lama di industri itu. Tapi dia sesimpel datang, gue nanya kenapa Bu, Pak bisa datang ke sini? Oh kita emang suka ngopi dan kita ngeliat di explore di TikTok sama Instagram, jadi kita tertarik. Tapi Mas, thank you banget udah bikin tempat ini, kopinya enak, terus baristanya juga ternyata knowledgeable juga gitu, bisa nerangin tentang produknya. Kita tuh seneng banget kalau ada tempat yang kayak gini. Gue disitu kayak oke. Ini yang gue cari gitu ternyata. Yang lu kangenin. Yang gue kangenin gitu loh. Orang bisa appreciate sama produknya, orang bisa appreciate sama orang yang bekerja di situ gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. I think di industri ini tuh very common sih. Kalau di chef tuh kadang-kadang chef tuh suka nge-shift di steward. Di tempat cuci piring. Gue sering banget ngelakuin itu di restoran gue dulu. Iya pengen balikin rasa jernih awal lu kan. Iya, jernih awal. Kerja keras lu dari bawah sampai akhirnya di posisi sekarang. Betul gitu. Sering banget, dan dulu waktu gue kerja pun chef gue begitu, tiba-tiba ngapain cuci piring, terus pada nggak enak kan. Iya benar. Jangan chef. Benar. Jangan. Benar. Gitu. Justru gue mau ini gitu. Ternyata waktu gue udah di posisi itu kayak pantesan ya. Kayak kangen. Which is kayak kadang ada investor gue yang dulu ya chef juga kayak, Ray, gue ini dong malam ini nge-shift cuci piring. Nggak ada, gue bilang nggak ada. Ntar piring, cuci piring. Ntar piring kotor nggak bersih. Enggak. Kirain nggak dikasih, nggak enak. Iya pasti. Nggak enak ntar. Iya benar. Ntar ditabung piring kotor. Jangan ngadi. Tapi ya mengembalikan rasa itu sih. Kenapa lu masuk the first time itulah. Betul. Gua stay di industri itu ya karena orangnya sama adrenalinnya waktu service gitu, which zaman sekarang boro-boro adrenalin apa nih kita adrenalin apa yang lu dikejar-kejar komplainan orang misalnya tiket gitu. udah banyak gitu kan gitu. Itu yang kadang-kadang gua kangen, tapi kebura-bura ya kan. Gua selalu bilang sama anak-anak gua nih di belakang bar nih, kita tempat
pojok banget lah ya. Iya. Udah pojok Jakarta Selatan, ada sports club di pojoknya lagi gitu Iya. kan. Tempat cuma ber-8. Terus tapi produk, gue bilang gue mah berani ngadu kalau produk. Iya, Karena gue confident sama skill-skill anak gue dan developmentnya mereka kan. Iya. Dan R&D kita tuh dalam lah gitu. Terus kayak biarpun lagi tren nih, oh si ini masuk 50 best, si ini Iya. masuk Asia 50 best bar gitu. Which teman-teman kita juga dan emang proper banget gitu. Jauh lah levelnya gitu. Tapi kalau soal produk, gue bilang jangan takut. Gue yakin banget kita berani diadu kita kalau soal produk gitu. Terus kemarin ada kejadian cow, ini gue sharing di kita ya, kayak hampir terharu gue. Jadi the number one bar in the world, bar nomor satu di Meksiko sekarang, gue lupa lagi namanya. Itu lagi guest shift di Jigger Pony. Union punya kan di Hyatt. Terus habis itu di sana ada tamu reguler bura-bura banget. Itu ke pop up-nya karena dia emang demen explore cocktail. Habis itu ngobrol lah sama bartender and ownernya, foundernya yang lagi nge-shift gitu. Habis dari sini lu gua aja ke tempat cocktail favorit gua ya gitu, which is itu bura-bura. Gua nggak kenal sama nih orang customer, gua belum pernah ketemu. Tapi dia bawa itu timnya bar nomor 1 dunia ke bura-bura cuy, tanpa announcement. Mereka berlima kalau nggak salah, ya mereka minum koktail gitu segala macam. Terus habis itu kan kalau di bura-bura tuh lu foto apa Polaroid. Terakhir selalu SOP kita gitu kan. Terus habis itu dia bilang best cocktail, best vibe in Jakarta. Anjir, gue mau nangis anjir. Which, ini waktu kejadian ini, gue tuh nggak tahu karena gue sama seluruh partner dan operator itu kita lagi meeting. Kita nggak bisa meeting di bura-bura karena tempatnya kecil. Kita lagi meeting di tempat lain yang emang nggak ada signalnya. Dan kita meeting sampai malam banget. Terus begitu gue di rumah, gue lihat si ini lagi di bura-bura. Wah, panik gue kan. Gue selalu glass half empty kan. Anjing nih kenapa nih bikin malu, salah nih, mati nih gue viral. Tapi pas besokannya gue ke bura-bura kayak nih kok fotonya best cocktail, best vibe in Jakarta. Anjir men, gue kayak oh shit, ternyata nggak sia-sia nih selama ini effort kita. Yang lo bangun. Iya betul. Dan culture-nya nggak cuma di lu doang yang lu pegang, ternyata tim lu juga memegang culture mengenai si vibes dan juga hospitality kan. Afirmasi lah. Iya, jadi kayak oh ini yang gue lakuin benar ternyata. Iya betul, kayak gitu. Iya. Oke. Tapi apakah The Room ini ada goal nanti mungkin mau ke yang lebih gede apa tempatnya? Kalau lebih gede, gue rasa gue nggak mau membuat The Room ini jadi tiba-tiba muncul standalone The Room gitu. Enggak. Coba ntar kita lihat tahun depan guys. Mungkin ntar namanya berbeda ya. Apa katanya, By The Room gitu. Ntar kita tanya, katanya nggak mau. Namanya beda tapi By The Room misalkan gitu kan. Tapi gue melihat kesini, gue pengen The Room tuh punya ciri khas bahwa The Room tuh hanya space kecil itu gitu. Tapi impactnya besar. Amin. Amin. Dan apakah lu nanya mau nggak lo berkembang si The Room ini? Mau. Tapi gue pengen mereplikat tempat ini di mungkin kota-kota lain gitu loh. Space-nya nggak perlu besar, investmentnya nggak perlu gede, tapi experience yang didapat besar gitu. Jadi kalau ditanya mau nggak, mau. Tapi yuk replicate apa yang gue coba bikin di sini, yuk kita coba di tempat lain gitu. Dengan space-nya nggak terlalu besar, investmentnya nggak terlalu besar, tapi produk yang bisa kita sajikan tuh bisa berkualitas lah. Dalam artian kopinya gue bisa, gue besok mau coba serving kopi ini besok gue mau coba serving kopi yang ini gitu. Jadi tempat mainnya tuh bisa gue sharing ke orang-orang di daerah lain juga gitu loh. Gak harus yang di Jakarta aja gitu. Jadi kalau ditanya The Room mau nggak berkembang, mau. Tapi jangan sampai rootsnya nih, message-nya awalnya itu jadi berubah. Betul, nggak boleh. Iya, betul. Ini bisa jadi tren baru sih. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jadi tren gitu. Karena
gue melihatnya di 2025 ini sudah banyak bermunculan nih experience bar kita sebutnya atau slow bar ya, bahasa ngetrennya gitu Slow ya. bar. Apalagi Emangnya yang fast bar tuh kayak gimana ya? fast bar, gue juga bingung kenapa tiba-tiba muncul yang namanya slow bar. Karena dalam tanda kutip gue kayak negatif banget ya slow bar ya gitu ya, kayak lu lama gitu kan. gitu, Padahal mah bikin enggak. minumannya, ya. Mungkin gue mengambil kata experience bar lah ya, experience bar karena lo nggak cuma dapetin satu cangkir kopi tapi dapetin experience juga. Banyak lo udah bermunculan gitu loh yang tempatnya mungkin hidden. Ya, Oma Coffee dari Miki. Iya, itu salah satu yang menurut gue Sangat mengedepankan experience ya kan? betul. Apalagi bagi gue dia lebih elevate lah, dalam artian memakai ingredients yang berbeda-beda, dicampurin sama kopi, punya konsep, tema gitu. Itu something yang menurut gue fresh di industri kopi gitu, bahwa gue pengen memperkenalkan kopi tapi dengan jalan yang berbeda nih. Iya. Gitu. Emang dinamis banget sih, dan gue sangat suggest sih kalau misalnya mau mulai yang kecil, lu nggak akan tahu itu bisa dibawa kemana. Bener. Ternyata pintu di depan itu terbuka gara-gara lu memulai dulu gitu. Iya, dan bukan kopi doang ya guys, masih banyak banget yang bisa dieksplor nih di industri F&B. Setuju. Please start the trend guys. Setuju. By the way, ini kita mau masuk ke World of Coffee kemarin ya. Oke. Gue mind blown. Gue bukan Sadis ya? Gue bukan orang kopi. Gua juga, lu, Miki, Aston, Mas Andanu, terus dan teman-teman yang udah pernah gua ajak ngobrol di podcast nih bertanggung jawab atas 100% knowledge kopi yang gua punya. Mulai ribet dikit nih kalau ngopi jadi milih-milih gara-gara lu ya kan. Tapi gua kan penikmat aja. Begitu, terus jujur aja gue ke World Coffee itu sebuah keharusan gue. Kayak oke, gue punya podcast yang nge-highlight orang-orang kopi juga, akan lebih baik gue tahu lebih banyak ke sana. Gue gue mau beli kopi enak buat di kantor. Udah itu tujuan gue. Tapi ternyata gue di sana mata gue tuh kebuka gimana animonya orang-orang kopi di Indonesia, mau entah itu B2B dan B2C. Saling support each other-nya sampai acara internasional ini pecah luar biasa. Gua mind blown. Buset, ini kayak udah acara ada artis Hollywood-nya gitu. Acara mainstream, acara musik ramenya. Booth-nya tuh niat semua karena kalau di itu kan ada FHI atau Sayal Interfood kan. Itu tuh very corporate. Betul. The feel is very corporate banget. Lu harus rapi. Lu datang di situ. Lu nggak boleh pakai celana pendek apa gitu. Terus kayak dari booth-nya aja tuh udah kelihatan corporate-nya lah. Ini nyari bisnis di sini untuk B2B. Ini sih enggak banget sih, gokil banget acaranya, men. Ada relax vibe-nya. Bener. Ada banyak booth yang ada activation game-nya. Betul. It's so much fun. So much fun, pencampuran antara lo B2B dan B2C, konsep gitu. Nah, itu sebagai orang kopi, lu gimana lihat? Apakah lu kaget gua ngelihat itu? Kaget. Jujur kaget. Gua kaget dan merinding ya. Khususnya karena mungkin gua melihat point of view-nya nggak cuma soal si expo-nya, tapi dari sisi kompetisinya juga. Buset, yang udah kayak nonton bola anjir. Ya kan? Nah itu yang buat gue merinding. Sampai satu plenary hall pada saat pengumuman itu serame itu, orang-orang duduk di tribun untuk mendukung Bayu, representatif Indonesia waktu itu, dan sampai ada yel-yel pada saat di pengumuman. Itu pertama kalinya gue nemuin kompetisi tuh ada vibe seperti itu. Iya, kalau kompetisi masak ya gue, lah paling si yang kenal-kenal yang nonton sama gurunya, kalau nggak bosnya mentok itu deh. Nah, ini bos guys udah kayak nonton badminton. Betul, kayak nonton Indonesia Open. Indonesia Open rame banget. Setuju. Nah itu gue terkejut dan merinding. Dan gue kan nonton juga ya, lagi yang kayak lu kalau ada live streamingnya tuh yang kompetisi internasional kagak begitu juga. Iya, betul. Gila. Jadi ya kalau lu tanya gue, lu sebagai orang kopi terkejut gak? Iya, terkejut bangga bahwa ternyata Indonesia bisa menyelenggarakan event dengan skala internasional. Emang tuh dari dulu
kerinduan itu untuk bikin acara ini, acara World of Coffee ini udah lama pengen ada. Mungkin ini menurut gue adalah salah satu target kerjanya SCAI yang dipimpin oleh Daryanto, bahwa mimpi dan targetnya adalah membawa World of Coffee di Indonesia. Ya pas terjadi kemarin itu Indonesia menjadi negara dan juga kota Jakarta menjadi yang pertama di negara Asia Tenggara dan juga di negara produsen untuk menyelenggarakan World of Coffee. Kita yang pertama. Gitu. Negara produsen kopi. Wow. Baru tahun depan itu 2026 World of Coffee itu dan World Barista Championship itu akan ada di Panama. Oke. Jadi kita negara Southeast Asia pertama dan negara produsen kopi pertama yang menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah World of Coffee. Wow. Gitu. Jadi suatu pencapaian, achievement Luar dan juga biasa. milestone yang luar biasa gitu. Iya. Dan apalagi resultnya ya, maksudnya result dalam artian selama 3 hari itu membuat semua orang terkejut dan happy. Dan konsepnya gitu loh coy. Ada satu area yang dibikin processing coffee. Betul. Ada banyak foto si Adena Coffee tuh. Betul. Di situ. Betul. Processing dari green beans-nya beans ke sampai ke macam. ya. Ada yang coffee village ya. Betul. Yang kayak Roaster village. gerobakan tapi coffee shop dan barista-baristanya bukan kaleng-kaleng tuh. Waduh. Brand-brandnya juga nggak cuma lokal Indonesia doang, dari Betul. negara lain juga, ya. Itu. Jadi lu dapetin full experience di situ. Dari lu datang ke Farmers Village itu yang tadi lu bilang ada greenhouse-nya Classic Beans di situ dipajang. Jadi semua yang datang bisa tahu kopi itu dari apa, prosesnya gimana sampai akhirnya lu bisa minum, dan lu pindah ke Roaster Village itu udah blend antara brand lokal, roaster lokal sama roaster luar untuk men-showcase produk-produk mereka gitu loh. Jadi lu datang ke sana dimanjakan lah. Betul. Dimanjakan dengan lu bisa minum kopi apa aja, lu bisa tahu origin yang beda-beda gitu ya di situ gitu. Gua next kalau misalnya ada coffee event seperti ini, gua harus diskusi sama lu sih. Gua soalnya gua masuk, gua mau kan cobain kopi kita ini. Gua kan kayak nggak mau ke kopian dong. Iya. Anjing, ini gue harus nyobain yang mana? Gue kayak mestinya gue diskusi dulu nih sama siapa apa aja gitu. Yang mesti lo datengin gitu kan. Gue notice banyak banget booth yang geisha. Fokus. Betul. Padahal kan mahal sekali. I thought it's niche. Kenapa banyak banget yang buka? Apa karena udah jadi animo aja, jadi geisha nggak se-eksklusif itu sekarang? Mungkin bukan eksklusif kali ya sekarang. Karena kan kalau lu ngomongin geisha, tempat tanamnya tuh udah tersebar. Bukan Panama geisha doang. Bukan Panama aja gitu loh. Lu bisa dapetin geisha dari Brazil ada, Honduras ada, Bolivia ada, Guatemala ada, Kolombia ada. Bahkan kemarin itu di World of Coffee gue dikasih coba geisha dari Vietnam. Oke. Gitu. Jadi sekarang tuh udah bibitnya tuh udah kemana-mana gitu loh, udah ditanam di beberapa origin. Dan kenapa sih yang lu dapetin atau di World of Coffee itu banyak orang servingnya geisha? Karena menurut mereka ini adalah suatu event yang worth to celebrate. Oke. Yang harus dimeriahkan lah. Dan semua berlomba-lomba untuk apa? Untuk memberikan experience yang wow ke konsumen yang datang, ke pengunjung yang datang. Oh iya. Gitu. Jadi pemilihan kopinya, apapun yang diberikan pada saat World of Coffee itu berlangsung, pengennya tuh ketika orang minum, gokil ya, kopi kok bisa gini ya. Betul. Karena itu yang kita lakukan juga di booth Common Grounds gitu. Yo. Kita men-serving Major Tom as an espresso base. Major Tom tuh adalah special blend kita, yang dimana komposisi kopinya tuh lo tuh nggak kebayang ternyata kopi itu bisa dijadikan espresso. Major Tom tuh hanya IP-nya aja, yang kita terinspirasi sama David Bowie, Space Oddity. Bahwa lo ketika nyoba kopi ini, lo kayak membayanginnya adalah nih kopi ini kayak out of the world ya. Kayak nggak pernah terbayangkan gue bisa nyobain kopi ini di espresso. Nah di tahun ini kita ngeluarin Major Tom edisi ketiga, yang dimana ada blend antara kopi Indonesia dan juga kopi luarnya, yaitu Ahi Bourbon Colombian Coffee yang dibawa sama Miki waktu World Barista Championship di Busan. Rasanya gokil, rasanya nggak akan lu pernah temuin lagi tuh. Ya itu, gue visit Common Ground tuh udah kekopian gue.
Oh udah nyobainnya banyak banget di sono. Iya sih karena ini kopi. Gua nggak kuat ya. Takut banget gua deg-degan gitu kan. Iya, the merchandise. Wah gokil banget. The merchandise, yes, the concept, the booth. Iya. Terus semuanya tuh ada something. Iya, ada something. Semuanya tuh ada something special yang pokoknya ini lu cuma dapetinnya di sini doang gitu. Betul. Iya. Beda banget sama acara convention itu ya, makanan gitu loh. Mentok testing demo masak. Iya. Ini tuh kreatif banget. Ada yang pakai palu tuh yang lu naik ke atas dapat apa. Keren banget sih men. Mungkin karena bagi gue sekarang tren ngopi tuh udah bukan hanya sesimpel produk kopinya ya, tapi masuk ke lifestyle gitu. Lu bisa bentrokin sama merchandise, lu bisa bentrokin sama apapun itu gitu loh, yang jadi suatu hal yang orang tuh pengen punya. Iya, dan kopi ini tuh fenomena ini tuh udah luas banget impactnya, bukan cuma ke orang-orang industri atau penikmat doang. Ya. Even anak-anak kantor tim gue dah ngantri kopi. Hah? Berapa itu? Gue bilang, mumpung lagi murah gitu. Tapi udah tahu, udah hunting. Si brand udah ini tahu mau kemana, apa yang mau gue cari gitu. Betul. Dan kayak tahu banyak lu ternyata gitu kan. Amazing loh. Sampai yang paling gilanya menurut gue ini personal experience aja. Gue ketemu temen SMA gue cuy. Dia di buka situ. roastery. Ternyata gue baru tahu. Gue kayak, lu ngapain di sini? Jaga gitu pakai seragam. Iya nih men, gue launching roastery gue di sini. What? Sejak kapan lu Sejak kapan lu masuk? Gue nongkrong sama lu bertahun-tahun, nggak ada pernah mention lu kopi. Suka kopi ya atau mau ke kopi ternyata gitu. selang 5 tahun ke belakang dia mulai kebuka gara-gara dia tuh kerja di pertambangan. Di Sulawesi kalau nggak salah. Terus di dekat situ ada perkebunan kopi. Nah dia mulai nge-explore di situ dan sampai akhirnya dia bekerja sama. Mirip case-nya mirip seperti Adena Coffee gitu. Dia pengen naikin perekonomian daerahnya. Lokalnya. Dengan kopinya tuh dinaikin. Which ini amazing banget cuy. Impact-nya again lokalnya dapet, orang-orang baru lagi yang keep the business the industry fresh gitu. Fresh, betul. Ke highlight lagi. Dan proper banget gitu loh. Luar biasa sih. Keren banget lah asli WOC kemarin tuh. Gua kebukanya tuh ternyata kalau ngebandingin ya industri kopi sama industri makanan, food and beverage yang lain jauh banget. Ternyata sejauh itu gitu gapnya. Harus diperkecil ini. Mungkin barriers to entry-nya kali ya nggak sebesar makanan nggak sih menurut gue gitu loh. Apa nggak tahu ini? Menurut gua benar-benar salut sama The Association. Itu niat, mau ribet, mau capek, mau keluar duit. Khususnya pada waktu awal-awal ya. Maksudnya gua kan nongkrong di sini sama Mas Hendry. Ya kan dia cerita dulu zaman dia udah pertama kali banget dia mau jadi world judge. Betul. Ya kan? Dia sesulit itu sampai numpang di temennya. Jalan kaki berjam-jam untuk ngejuri, keluarin modal sendiri, tiketnya dibeliin orang, ngutang. Mau bikin kompetisi di sini sebelum ada kompetisi, udah ngangkat sendiri, setup sendiri, yang daftar dikit harus todong-todong. Sampai sekarang. Betul. Sampai dilirik sama World of Coffee. Dan juara-juaranya orang Indo itu gila banget coy. Masih jauh banget Indonesia. Gue pikir cuma on paper doang gap itu ada. Ternyata begitu diadain di sini dan animonya dari semua kalangan ke situ itu gila banget. Gila sih. Gila. Dan apakah dari kacamata lo sebelum ini kan World of Coffee kemarin jadi pembuktian lah ya. Sebelum ini kayak ada diremehin gitu gak sih? Maksudnya dianggap sebelah mata gak Indonesia dari segi industrinya? Menurut gua kalau dari sisi industrinya kita maksudnya dari sisi kompetisi lah kita udah membuktikan dari beberapa tahun ke belakang. Betul, kalau kompetisi mah udah enggak lah gua rasa. Mungkin yang jadi kekhawatiran untuk menyelenggarakan World of Coffee adalah mungkin buying power. Ya kan, karena kan kita developing country. Mostly tuh yang diselenggarakan WOC atau World of Coffee itu udah developed country gitu. Negara-negara yang udah maju, negara-negara
konsumen, negara-negara peminum kopi, yang mereka udah nggak khawatir lagi apakah eventnya akan berjalan lancar atau enggak, karena buying powernya ada gitu. Betul. Sedangkan di Indonesia, iya, lu untuk masuk ke World of Coffee kemarin aja tiketnya nggak murah gitu ya. Iya, 200-an. Iya, itu lu cuma hanya bayar tiket masuk Iya. gitu. Belum untuk membeli jajan. di dalam gitu loh. Sedangkan itu rate normalnya memang World of Coffee. Ya mungkin buat di negara-negara developed country itu mah ya biasa gitu, rate segitu gitu. Tapi kan ketika kita convert ke rupiah kan something big gitu yang lo harus spend gitu. Acara F&B and hospitality biasa setengah harga tiketnya. Setengah harga dari yang kemarin World of Coffee. Oke. Setengah harga dan nggak seramai itu. Iya. Nah itu mungkin bukan diremehkan lah ya, tapi hanya khawatir Iya. akan ada nggak orang yang mau datang. Lihat tuh. Buying powernya gede nggak nih buat orang-orang yang udah nyewa booth untuk produknya bisa kebeli. Tapi turns out lu lihat, buset, itu average kalau dihitung selama 3 hari, kalau yang gue denger adalah pengunjungnya udah hampir 30 ribuan. Gue sampai ada temen gue, dia tuh kerja di perusahaan soda water dispenser. Iya. Dia lihat story gue doang, dia bilang, kenapa company gue nggak ikut nih? Gimana gue mau ikut? Wah, bukan orang yang tepat. Gue bilang untuk ikutan, tapi palingan gue bisa mention kalau lagi ngobrol. Tapi itu tadi ya kayak jadi FOMO juga. Iya, jadi akhirnya ketika ngelihat itu berjalan, wah anjir, harusnya gue ikut ya gitu. Banyak mungkin orang yang mikir kayak gitu. Antriannya tuh udah kayak antrian sneakers USS gitu ya, mau masuk lu nguler karena di dalamnya tuh lagi ada special drop sneakers gitu kan ya. Lu orang rela ngantri buat beli tiket masuk ke dalam gitu. Clearly yang paling ramai gak sih ini Kalau ini in my opinion ya, kan secara experience gue datang ke World of Coffee tuh gue udah datang yang kemarin, berarti dari awal Chicago, Busan, terus ke Copenhagen. Ini teramai menurut gue. Iya. Teramai. Copenhagen nggak mungkin seramai itu kalau lagi acara begini. Nggak mungkin. Teramai, tersibuk, terbanyak mungkin transaksi yang terjadi. Ya, perputaran pembelian duitnya kopi, roasted beans kah, equipment kah, merchandise. Iya, karena ternyata Indonesia segila itu kalau ngomongin home brewer. Ya kan? Jadi ketika datang, orang datang udah mau tahu. Yang lu bilang tadi, udah tahu gue mau beli kopi apa. Gue lagi nyari grinder, gue lagi nyari dripper. Iya. Gokil. Gokil. Semoga kita bisa di industri makanan bisa menyamai lagi. Amin. Iya kan? Amin. Next, gue mau nanya pendapat lo dari sebuah bisnis yang langsung buka 100, 200, 300 gitu. Oke. Menarik nih. Kontranya dari The Room berarti ya. Iya betul. Kontranya dari The Room. Iya, kalau lu lihat tren beberapa tahun ini kan banyak banget brand-brand yang muncul langsung buka 100 store, 200 outlet gitu. Apalagi banyak venture capital yang melirik industri kopi ini untuk mereka invest. Betul. Berarti kan investmentnya itu harus terrealisasikan jadi apa sih? Jadi toko. Jadi sebuah present lah. Iya. Itu not my style sih gua. Iya. Personally. Itu juga bukan style gua kalau ditanya. Cuman secara bisnis oriented atau business minded, beberapa orang mengejar ke arah sana lah. Oh iya dong, gitu. Pasti. Bukannya salah ya? Bukannya salah, nggak salah gitu. Ya balik lagi, reason why-nya kenapa sekarang jadinya banyak kayak gitu, dan pendapat gue adalah sah-sah aja karena kopi ini udah jadi suatu komoditas yang menurut gue seksi banget nih di beberapa tahun belakangan ini gitu loh, bahwa lu dapetin storytellingnya, lu dapetin exposure-nya, lu dapetin orang tuh udah melihat kopi sebagai lifestyle. Orang kalau ngangkat konten kopi tuh mostly kebanyakan FYP lah. Lo ngomongin tempat hidden gem ngopi, lo ngangkat mengenai produk baru di sebuah coffee shop, tren ngopi, resep seduh gitu loh. Juara dunia kopi FYP juga gak nih kita nih? Mudah-mudahan ya, harus nih kayaknya FYP. Jadi menurut gue sah-sah aja gitu loh. Karena gue pernah juga berdiskusi lah sama salah satu champion dari Jepang, Hidenori Izaki. Dia merasa bahwa ya industri ini akan bergerak ke dua arah.
arah yang akan ke yang tadi lu bilang 100 outlet, 200 outlet, dan juga ke arah The Room atau special experience, karena dia juga punya waktu itu Cocoon, dimana dia fokus sama experience nih. Dan bagi dia sebagai kita coffee professional, kita harus bisa beradaptasi sama dua tren ini. Karena lu nggak bisa ibaratnya nyari cuan hanya dari si special ini dong. Lo harus keep up juga dengan apa sih tren yang lagi berjalan nih. Market nih lagi butuh minuman kayak gimana. Iya, tapi gue berasa in any business in the industry, untuk growth yang sangat cepat itu 80% of the time is not sustainable. Iya, susah untuk maintainnya. Iya, untuk maintain konsistensi produk, betul. untuk maintain orang-orangnya. Betul. Gila, betul. Orang-orangnya. My God, bisnis kecil aja ribet. Kayak lebih sulit ngontrol orangnya daripada ngontrol quality-nya. Betul, which is kan konsistensi itu munculnya dari orang. Dari orangnya kan. Iya. Disiplin orangnya Bener. untuk making produknya dan standar quality of Bener, service-nya. Itu rata-rata. Maksudnya gue udah banyak cerita yang oke, nggak usah 100 deh, buka 10 tiba-tiba, buka 2, buka 3 tiba-tiba dalam setahun terus gubrak. Ambruk tengkurap gitu. Itu juga banyak banget. Banyak. Tapi menurut gue ada beberapa brand yang berhasil lah untuk ngebuat langsung banyak. Learning yang gue dapetin adalah mostly yang bertahan itu ya memang mereka kontrol sendiri. Iya. Gitu. Memang yang mereka punya manajemen sendiri yang mengontrol langsung. Memang store-nya owned by the company juga gitu loh. Susah kalau franchise lebih tricky lagi. Lebih tricky lagi gitu loh. Tapi ya balik lagi yang gue setuju dengan pendapat lo adalah ketika lo buka banyak, problemnya makin gede nih di ujungnya gitu loh. Maksudnya challenge-nya makin banyak. Dan feeling itu hilang lagi tuh. Feeling yang tadi ya, makanya kontra banget nih sama apa yang gue lakuin gitu. Betul, iya beda style sih. Gue sih bener juga kalau lu harus beradaptasi ya. Gue belum pernah mencoba untuk adaptasi ke sana sih. Kayak yang soal franchise gitu segala macam. Ini sebenarnya kalau dari segi bisnisnya luar biasa duitnya. Bener. Duit yang gue akan dapat akan gede banget gitu. Tapi gue aja diri sendiri percaya kayak anjir untuk sekarang at least, kalau bukan manajemen sendiri yang ngontrol itu pasti standarnya beda. Gitu kan, akan sulit banget kalau lu jual franchise kan lu udah cuan di depan. Iya. Ya kan, misalnya bayar franchise The Room misalnya berapa, 200 juta misalnya. 200 juta buka, tapi si Ray nih operate sendiri, si tahu kopi tuh gitu kan. Dia cuma mikir The Room ini akan bawa dia customer yang banyak. Tapi dilupain how to operate standarnya gitu. Nah, sebagai franchiser ini nggak salah sama sekali sih, tapi kayak gue belum enak hati aja gitu. Iya, betul. Lu ada di tahap mana? Seandainya cuy di Pesanggerahan Jakarta Barat dah nih, kayaknya bakal hidup juga. Franchise fee lu berapa lah sini? License fee lu berapa gitu? Akankah lu ini? Enggak. Untuk The Room gue tidak akan membuat jadi franchise. Tapi apakah gue kedepannya nggak open dengan bisnis plan seperti itu? Gue tetap open. Tapi gue tidak mau The Room yang dijadikan franchise plan-nya. Karena balik lagi yang lu bilang, mungkin nanti romantisasinya nggak ada gitu. Iya, itu. Ya, sekarang kan banyak Tadi kita udah bahas juga sebelum podcast yang buka di rumah. Bener, buka di rumah. Banyak banget sekarang gitu. Banyak juga. Udah bermunculan gitu. Hopefully konsistenin aja, jangan jadi hobi doang. Jangan jadi hobi doang, bener. Ntar mesin kopi nganggur. Dan manual brew ya. Iya. Gue ada shout out, ada The Racikan namanya itu. Gue dekat sebelah restoran yang gue lagi konsultanin, Cahaya Abadi, which dia IT-nya dulu IT-nya Hotel Gunawarman, dan konsepin manual brew coffee shop, tempatnya nyaman nongkrong, gara-gara tidak invest di alat-alat terlalu banyak, jadi dia bisa nyediain kopi yang kualitas oke, manual brew, tapi ya terjangkau lah. Menurut gue itu juga itu konsep yang sangat menarik sih, karena mentoknya di modal, kebanyakan orang kan mau buka coffee shop. Betul. Tapi balik lagi, makanya gue bilang barrier to entry-nya untuk lo bisa membuka sesuatu layaknya kayak coffee shop yang lo bilang tadi. Seorang IT aja bisa untuk kayak mencoba untuk membuka coffee shop, karena ya itu, lo nggak harus apa ya menurut gue ya, nggak harus sekolah dulu yang sampai lama untuk menekuni di bagian kopi, karena ilmu menurut gue serunya ilmu di kopi adalah nggak ada yang tiba-tiba ditemukan di tahun 2002
itu lo harus ikutin itu terus gitu loh. Evolve. Iya. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu loh. Betul. Ketika lo tujuannya hanya yang penting hasil end of the cup-nya enak gitu. Dan lu nggak harus menurut gue ya, ini balik lagi in my opinion, lu nggak harus bener-bener punya sertifikat bla 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 buat toko lu rame. Oh, tidak harus. Karena ujung-ujungnya yang gue lihat adalah kenapa coffee shop itu rame, balik lagi di belakang layarnya tuh siapa, orangnya Siapa yang ngurusin? Orangnya punya teman banyak gak? Koneksinya kayak gimana? Orangnya baik gak? Ketika dia punya koneksi banyak, temannya banyak, tempatnya rame gitu. Itu semakin kesini semakin penting sih. Semakin penting koneksi kan? dan attitude lu gitu loh ke orang lain. Berbuat baik ya. Iya, persepsi orang lain terhadap lu tuh ngefek banget ke bisnis lu zaman sekarang ya. Betul. Karena zaman sekarang balik lagi lu buka toko tuh yang kecil, lu berharap teman-teman terdekat lu yang datang. Betul. Kalau lu attitude-nya jelek, males orang ke toko lu. Beneran deh. Itu 100% I agree. beneran. Kalau Maca gimana, Cow? Maca, wah seru nih untuk dibahas sebenarnya. Lu penggemar Maca apa enggak? Gue suka Maca. Oke. Sebelum Maca ini ngetren ya. Iya. Gue tidak expert Maca seperti banyak tamu-tamu. Apa kan bini gue buka coffee shop, Japanese coffee shop dan Maca pastry shop itu Natsuka kan kayak banyak banget sekarang kayak gue Maca banget orangnya. Oke, dari kapan? Dari tahun ini gitu. Tahun ini ya. Sebelum itu Maca banget gak gitu kan. Dia pendekar Maca sekarang. Bener. Tapi gue suka Maca dari dulu. Dari dulu gue suka Maca karena gue suka pahit. Gue kalau lagi jalan-jalan ke Jepang pasti nyempetin ke Maca shop. Maca shop ya. Bukan yang seremonial Maca, tapi untuk experience minum Maca yang proper sambil sambil makan jajanan pasar Jepang. Biasanya begitu kan. Gua bilang sama bini gua Maca itu akan ngetren di Indonesia itu dari 5 tahun lalu. Gua saja waktu itu bini gua lagi ngide pengen bikin pastry-pastryan untuk jual online. Gue bilang lu bikin konsep yang everything Maca. Gua rasa ini akan ngetren. Akan works. Kenapa gue lihat purely karena kalau di sosial media itu kebanyakan estetiknya oke. Dan gue lihat lagi zaman sosmed, gue nyambunginnya ke situ lah. Ternyata betul lah gitu kan, ngetrennya bahkan di luar ekspektasi. Gila banget. Gimana? Kaget lihat tren? Kenapa tiba-tiba ngetren nih Maca? Sampai di rumah ada Macanya? Sebenarnya kalau gue bilang kaget atau enggak yang sampai gimana banget kagetnya gitu. Karena ternyata tren Maca ini tuh kalau di negara lain tuh udah memang berlangsung. Contohnya kayak di Malaysia sama di Thailand. Jadi teman-teman di industri kopi di Malaysia pun gue udah melihat bahwa mereka juga udah bermain ke arah sana nih. Bahkan sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi. Udah ada Maca Store, udah ada coffee shop yang mereka fokusnya di produk Macanya gitu. Jadi lu datang memang produknya Maca semua gitu loh. Sampai gue berkesempatan untuk datang sendiri lah ke KL waktu kalau nggak salah 5 bulan yang lalu lah. Karena gue juga sempat penasaran itu gitu untuk gue pengen tahu sebenarnya trennya tuh kayak gimana sih. Begitu gue datang memang ya mereka marketnya udah berjalan lebih lama lah. Dan it works gitu loh, udah berjalan. Berkelangsungan nggak, sustain nggak mereka? Kalau gue lihat dari tren yang mereka udah lakukan sebelumnya sampai sekarang, malah ya dibilang sustain malah makin naik kan. Karena kan spreadnya atau impactnya udah makin ke negara-negara yang lain nih, khususnya Indonesia gitu. Jadi begitu gue ke KL datang ke salah satu toko Maca, yang datang tuh turis. Memang udah jadi kayak tempat tourist attraction gitu. Kalau gue datang ya sama lah kayak lu ke Jepang, gue mau ke Maca shop gitu. Dan tiba-tiba Indonesia booming lah. Khususnya Jakarta kan lu lihat banyak toko Maca muncul. Terus seremonial Maca great lah, culinary great lah yang sedang diperdebatkan ini. Dan akhirnya gue memilih yaudah deh di The Room ada Maca juga. Reason why-nya apa sih? Sesimpel opsi non coffee-nya apa nih nanti di tempat gue gitu. Gue mendapatkan inspirasinya kenapa gue mau Maca adalah ketika gue main ke KL dan gue melihat Maca ini, ada originnya, ada grade-nya, ada tasting notes-nya beda-beda,
cara lu nge-treatnya tuh sangat-sangat teliti ya. Maksudnya teliti tuh ada prosesnya. Iya. Lu ngapain dulu, setelah itu ngapain, setelah itu nambahinnya berapa, setelah itu apa yang lu lakukan. Akhirnya gue merasa bahwa matcha ini sama kayak kopi. Iya. Treatmentnya gitu loh. Sebenarnya bukan matcha doang, tuh tea juga kayak begitu. Betul, tapi belum ke expose. Belum ke expose aja gitu loh. Dan apalagi kalau ngomongin market rakyat kita kan teh itu ya simpel ya udah iced tea, teh biasa diseduh, that's it gitu. Tapi kopi juga sempat ada di posisi itu toh. Bener gitu, sama gitu. Ketika manual bermunculan orang mikir ngapain gue bikin kopi ribet-ribet kayak gitu. Gitu. Sampai akhirnya di titik orang rela untuk beli alat-alatnya di rumah. Ya akhirnya gue melihat matcha, menarik nih untuk gue taruh di the room karena ada storytellingnya juga, karena ada ceritanya juga gitu loh, karena ada prosesnya juga, gitu. Ternyata at the end-nya ketika gue bikin matcha di the room, malahan ada customer gue yang datang ke the room karena matchanya. Nyarinya matcha. Gue sampai kayak garuk-garuk kepala. Tunggu deh. Gara-gara matchanya bener mas? Iya. Atau memang datang ke the room pengen ngontenin matcha? Gue nggak marah, gue nggak yang kayak kesel. Lu datang ke sini kok matcha gitu. Tapi itu jadi kayak key learning points gue juga yang gue belajar bahwa menarik ya ternyata market ini ya. Yep. Ternyata tempat gue juga bisa mendatangkan orang yang memang mencari produk selain kopi gitu loh. Dan why not? Kenapa enggak gitu? Iya, it's a good way untuk nyari market baru. Orang kan nggak semua orang ngopi. Benar. Ya kan. Gitu. Bini gue nggak ngopi karena dia kopi apapun itu langsung ada reaksi. Ada reaksi di lambungnya. Iya. Dia sih belum pernah ngetes kopi yang benar-benar proper yang kayak you guys bikinin gue sih. Tapi kayak selalu beli kopi di mana coba. Jadi dia replace itu biasanya tuh sama minuman manis, boba apa buat nyari rasnya aja gitu kan. Iya. Tapi ya sekarang dia jadi matcha karena dapat caffeine kick juga kali kan. Betul. Gitu. Karena matcha ada kafeinnya juga gitu. Jadi kalau lu tanya gue gimana mengenai tren matcha, good. As a coffee shop lu bisa ada tambahan produk baru untuk lo offer ke customer lo. Betul. Dan lu bisa nambah sales. Oh iya. Bener kan? Karena orang jadinya di sini menurut gue gimana caranya lu nge-attract orang buat datang ke tempat lu kan. Yes. Begitu ada trennya, ya nggak salah ketika lu ngikutin. Karena banyak yang mikir kayak, lu gara-gara sekarang aja baru serving seremonial matcha lu gitu. Ya nggak apa-apa, business opportunity. It's a business opportunity gitu loh. Kenapa tapi yang penting lu doingnya in the right way aja. Even Common Grounds sekarang kalau lu datang ke Common Grounds itu ada seremonial matcha. Oh iya dong. Iya, gitu. Jump on the train dong. Kan lagi tren nih. Justru lu nggak zaman tren, lu mempertanyakan. Dan ternyata itu membuat customer yang datang pun jadi happy, satisfied gitu. Bahwa produknya juga memang kita develop dengan benar-benar, nggak yang ngasal aja. Gitu. Gue kemarin ngobrol sama tea expert di sini, Oza. Shout out to Oza. Ya dia happy banget matcha ini ngetren. Karena bisa jadi ini adalah entry level supaya orang Indonesia appreciate tea more. Teh lebih gitu. Karena teh ini masih di tahap kopi yang mungkin 15 tahun lalu gitu loh, yang susah banget nge-appreciate artisanal tea gitu segala macam. Sebenarnya ada juga grade-nya ada gitu. Dan karena teh itu banyak infusannya, begitu dijelasin sih gue mabok. Kopi gue masih bisa nangkap dikit-dikit. Ini teh nih kayak mabok. Ada oksidasinya dulu, terus tiba-tiba di blend, terus tiba-tiba cara nyeduhnya. Betul. Ada 2 kali penyeduhan, 3 kali. Even dari gue udah mabok dari processingnya aja. Ada yang di teh, ada yang fermentasi, ada yang hampir ratusan tahun, ada yang udah mabok gitu. Tapi interesting to learn. Tapi jadi bisa jadi matcha ini jadi entry levelnya supaya orang Indonesia appreciate teh. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, kan lu mau announce nih, ada announcement nih katanya kan. Coba dong kita announce di sini lagi nih. Di sini lagi ya. Yoi. Silakan Jo. Oke, jadi ini off the record tadi sempat kita ngobrol berdua lah. Sama, biasanya kan kalau obrolan kita berdua kan selalu ditanya what's next. Lu mau ngapain lagi gitu. Tahun ini lu mau ngapain. Jadi sebenarnya ya tahun ini selain gue udah buka the room dan beberapa project,
gue berkeputusan untuk balik lagi kompetisi. Anjay. Gitu. Kompetisi apa lagi nih? Kompetisinya sama Brewers lagi. Jadi gue akan mengikuti Indonesia Brewers Cup yang dimana kita akan mulai dengan tahap regional dulu. Gitu. Good luck. Gila. Ini di podcast Ray Jensen nih gue announce sebenarnya tahun ini gue ya udah daftar juga dan ikut kompetisi di regional Brewers Cup. Kapan nih kompetisinya? Jadi kompetisinya tuh terbagi jadi 3 daerah, maksudnya 3 tempat lah untuk regional ini. Ada di Bandung, Samosir, sama Pontianak. Nah gue ikut yang Pontianak. Tempat-tempatnya juga bukan kota-kota mainstream bukan. Ya? Bagus. Jadi untuk di tahun ini tuh asosiasi membuka pendaftaran untuk organizer untuk membuat sesi regional di kota-kota mereka. Jadi mereka propose gitu. Jadi makanya kota-kotanya bukan kota-kota yang ya nggak Jakarta lagi gitu loh untuk regional gitu. Jadi ada di Bandung, Samosir, terus juga di Pontianak. Penasaran gue pengen datang. Boleh, seru sih Pontianak. Itu gue join yang di Pontianak. Eventnya tuh tanggal 15, 16 dan 17 Agustus. Oke. Kalau gitu gue respon gue harus sama lagi dong kan. Boleh. Habis lu menang, nanti kita podcast lagi. Boleh. Nah makanya ini tadi kita sempat ngobrol dan gue bernazar, gue bilang sama Ray adalah karena dia bilang kan, oh dong gue mau nge-shoot lo buat preparation latihan. Boleh, tapi kan perjalanannya masih panjang nih karena setelah regional gue harus masuk 6 besar, setelah itu masuk nasional dan mudah-mudahan gue bisa menjuarai lagi tahun 2025 ini. Nah gue bilang sama Ray, boleh ketika gue nanti juara lagi, preparation ke World, ayo kita sama-sama buat dokumenter lah, preparation gue. Doain ya. Oh, iya. Setelah itu kita podcast lagi. Oh gitu. pasti. Karena apapun yang gue sebutkan di sini itu terjadi loh. Yoi. Jadi buat teman-teman yang podcast di sini, kalau ada sesuatu hal yang pengen dicapai, sebut ya. Kenceng-kenceng. Amin. Kenapa lu decide buat ikut lagi? Oke, jadi ada beberapa alasan. Setelah Chicago mungkin orang kan nanya gue apakah lo mau berkompetisi lagi. Gue bilang kemarin juara 3. Gue kan bilang enggak deh, kayak gue mau istirahat dulu. Sampai akhirnya memang istirahat itu gue pakai buat membantu Bayu sebagai coach di 2025 ini. Ya. Peringkat 2. Satu lebih tinggi dari lu. Satu lebih tinggi daripada achievement gua. juga. Congratulations. It's a big achievement. Iya. Gitu. Congrats ya Bayu, nih gue nungguin nih podcast nih. Ayo lo, Bayu lu ditungguin lo sama tim Ray Jensen lo ya buat podcast. Ya jadi gue take a break tapi gue coaching dan it's a big achievement. Yes. Second place. Menurut gue momen bahagianya, level happinessnya ternyata lebih daripada yang gue dapetin di Chicago. Gue merasa bahwa ketika lu bisa membuat orang lain sukses, itu very rewarding. Feelsnya tuh nggak bisa tergantikan sama apapun ternyata. Karena lu itu lagi tujuan gue memiliki impact. Puji Tuhannya gue bisa realisasikan di tahun 2025 ini. Gitu. Terus akhirnya orang nanya juga dong, what's next buat gue. Gue merasa di Chicago udah nggak ada hal yang gue sesali lah. Itu pun menurut gue hal yang udah gue lakukan benar-benar udah terbaik gitu. Cuman gue sempat ngobrol lagi sama salah satu champion. Kata-kata ini yang menurut gue meyakinkan gue untuk balik lagi kompetisi. Dia bilang, it's a good thing lu happy dengan apa yang lu capai di 2024. Tapi mau sampai kapan lu lihat ke belakang? Mau sampai kapan lu membawa momen itu terus? Mau sampai kapan lu ngomongin soal 2024? You need to look ke depan. Lu harus lihat future. Lu udah lakuin itu, udah. Orang udah akan lupa juga. Mau ngapain lu tetap sebut-sebut itu? Gitu. Yang lu harus pikirin adalah ke depan apa yang lu pengen lakukan dan apa yang pengen lu kasih. Mindset of a champion. Dan itu benar-benar bukan nampar tapi membangunkan gue kayak, oh iya juga ya. Terus ada lagi gue ngobrol sama champion lagi. Gue nanya sama dia, kenapa lu masih tetap ikut kompetisi? Lu kan udah juara. Juara berapa dia? Dia namanya Tetsu, dia udah juara 1 Brewers Cup, tapi dia nyoba lagi di kategori yang lain. Ikut Barista Championship. Apakah dia sukses di Barista Championship? Enggak, 2 tahun dia ikut, dia gak juara nasional Jepang. Belum jadi juara nasional, tapi dia tetap keep push dan keep trying gitu. Terus gue nanya kenapa?
menurut dia adalah ketika lu udah achieve sesuatu dan lu nggak challenge diri lu nggak akan maju. Iya. Sama, gue dapetin mindsetnya adalah lu nggak harusnya puas dengan apa yang lu udah capai. Betul. Puas boleh, bangga boleh, that's your achievement gitu loh. Tapi jangan berhenti buat push yourself lagi gitu loh. Iya. Jadi gue merasanya ketika gue ngobrol sama orang-orang ini, it's not about the trophy, it's about yourself. Mau the journey gitu loh. Karena beberapa orang berpikir ketika mungkin nanti nih nama gue keluar, ngapain sih Rian ikut lagi, ntar ikut kalau kalah gimana? Yes, that's the mindset. Kalau nggak menang gimana? That's the mindset yang selalu datang ke gue gitu loh. Orang-orang datang ke gue, lu ngapain ikut kompetisi lagi? Lu kalau kalah gimana? Malu-maluin dong. Lu kan udah menang di World, masa kalah di nasional? Betul. Tapi bagi gue itu mindset yang mengkerdilkan semangat lu, mengkerdilkan challenging yourself gitu, bahwa apakah ketika gue nanti amit-amit misalkan gagal itu jadi menghancurkan apa yang udah gue bangun? No, I don't think so. Iya. Tapi banyak orang yang akhirnya takut karena mindset itu selalu menghantui mereka gitu loh. Betul. Gue udah berhasil, kalau gue gagal itu akan menghancurkan semua. Dan ya lu ngomongin journey kayak gitu, lu ngomongin tim bola deh. Emang satu tim bola bakal juara mulu? Iya. Kan enggak. Terus habis juara berhenti main? Iya, enggak, mau tetap main. Tetap tim bola itu tetap ada gitu loh. Tapi ketika dia gagal di next seasonnya, apakah itu menghancurkan achievement dia yang sebelum-sebelumnya? No. Gitu. So balik lagi, kalau lu nanya alasannya, bukan berarti semata-mata Rian nih ngincer juara 1 nih. Karena udah 3-2 berarti nextnya 1. Yes, if I can have it, good. Tapi gue merasa ya udah deh, nextnya gue merasa gue pengen compete lagi. Tahun 2026 itu marks 10 years from my first competition. So gue pengen ini jadi something yang ya ini celebration di diri gue aja, tanpa orang harus tahu sebenarnya. Gue pengen ini jadi suatu hal yang gue pengen jalanin untuk menandakan bahwa you know what, your journey itu udah 10 tahun loh. Even 2024 tuh journey gue udah 8 tahun. Biarkanlah ini jadi momen gue dan diri gue sendiri, tanpa harus gue berpikir orang akan ngomongin apa nantinya. Mau dia ngomong gue cuma mikirin trofinya kek, mau nanti tiba-tiba amit-amit misalkan kalau gue gagal, orang akan ngomongin gue kayak ternyata Coco segitu doang, gini. Let people talk. Tapi menurut gue apa yang gue lakukan nanti nih di kompetisi, it's more than just looking for the trophy. We'll be here with you throughout the journey. Semoga. Itu selalu loh, tapi gue selalu datang ke Regensen itu di momen-momen ini ya. Gue selalu cerita something yang gue pengen ngelakuin suatu hal, ada achievement lagi yang pengen gue raih, ada objektif atau goals lagi, visi misi yang gue cari. Karena harus selalu ada sih. At least kalau di gue perlu itu cuy, untuk keep on going. Betul. Tapi gue ada di momen itu, Ray. Gue ada di momen yang selesai 2024. I'm done. That's it. Tapi begitu gue menjalani day to day-nya, paling sebulan max lah. Gitu. Paling terus, sebulan max. Apa ya? Apalagi ya? Iya, betul. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang nonton, kalau lu lihat orang yang berkompetisi terus, bukan berarti dia tuh mencari piala enggak. Gelar, enggak. Dan dia mau learning something new along the way the journey gitu loh. Dia mau mungkin sharing something di platform ini gitu loh. Karena bagi gue platform satu-satunya biar lu bisa didengar ya lewat kompetisi gitu. Betul. Juga. I love the quote yang kayak puncak suatu gunung tuh ternyata begitu lu sampai itu jadi kaki gunung yang selanjutnya. Betul. It's all about the journey. Gitu. Tapi pokoknya perjalanan lu aja. Obrolan gue bersama yang itu gue bilang 2 champion kemarin pas banget selesai World of Coffee, selesai itu kelar semua eventnya. Gue mendapatkan obrolan itu, wah itu betul meyakinkan gue bahwa let's do it. Ini one juga more time. Masuk ke yang lagi rame di industri restoran ya, which is Michelin Star tuh gosipnya mau masuk gitu. Kemarin gue baru jadi pembicara untuk basically gue ngasih tahu kenapa penting banget itu supaya masuk ke sini untuk industri gitu. Tapi kayak gue pernah dapat quote juga dari chef gua, Ray, these awards semuanya 50 best Michelin Star segala macam.
itu award keluar di kapan? Misalnya, di awal tahun biasa, mentok tengah tahun. Oke. Misalnya tahun 2025 lu dapat award. Best apa? Best chef, best barista, best bartender, best mixologist, best whatever, best restoran. Itu buat yang lu lakukan di 2024. Iya. Jadi lu udah move on to different things begitu awardnya keluar. Iya. Gitu. Itu yang buat yang lu lakuin tuh 1 tahun lalu. Iya. Lu udah move on anyway. Iya. Gitu loh. Lu harus keep on to the next thing. Iya. Lu mau ngapain? Visi lu apa? Goal lu apa gitu. Dan gue butuh itu sih di hari-hari. Ya achievement sebulan. Kayak waktu kalau di podcast waktu itu gue happy banget 100.000. Gue nggak pernah nyangka bisa podcast gue 100.000. Thank you for the support. Tapi abis sebulan kayak ini kita mau ngapain lagi? Bener. Gitu. Iya. Menang. Amin. Doain ya guys ya. Teman-teman yang nonton juga harus doain. Tapi ada looking back. Ada gak sih momen-momen karena lu udah nge-coach juga gitu. Waktu lu looking back kayak next gua harus lebih oke di bagian ininya gak? Lu breakdown performance lu itu gak? Ada. Tentunya pembelajaran itu menurut gua dari setiap kompetisi terus berevolusi lah. Ada development. Karena kan tentunya selesai kompetisi lu dapat score sheet kan. Score sheet itu kan adalah raport lu nih. Dari juri-juri yang lo serving kopi lo, lalu ada head judge yang menilai performance lo, itu jadi raport lo untuk lo gimana lebih baik di kedepannya gitu. Jadi ya itu kompetisi adalah proses lo untuk mempelajari diri lo yang sebelumnya untuk bisa lebih baik di nextnya gitu. Jadi kalau lo bilang apakah ada proses itu lo bisa jadi lebih baik atau enggak, pasti ada. Jadi dari satu next kompetisi, kalau gue lihat lagi 2016 di awal gue kompetisi sama sekarang, suka lucu gue kalau nonton video gue 2016. Anjir ini ngapain sih dia gitu. Sama. Gue paling males gue lihat YouTube gue yang pertama. Yes ya anjir. Kayak ngapain sih gitu. Jadi kalau gue lagi melihat barista mulai start kompetisi tuh gue suka kayak flashback. No, I also went through this kind of stage gitu. Jadi enjoy the process gitu. Kadang-kadang kan semua barista pengen gue pengen langsung jadi Rian Wibawa yang sekarang gitu. Gue pengen langsung jadi Michael Jasin yang sekarang. No, we start from the bottom gitu. Dari gue mungkin presentasi masih terbata-bata, dari gue mungkin movement gue kaku, dari gue mungkin banget nervous. Iya, gitu. Intonasi gue berantakan gitu loh. Gue nggak senyum gitu loh. Dan we start from the scratch gitu. Yang benar-benar kita juga nggak tahu gitu sampai akhirnya bisa di posisi yang sekarang. Itu penting banget sih lu mention itu yang kayak gue mau jadi tiba-tiba jadi Michael Jasin, jadi Rian Wibawa. Prosesnya itu cuy. Gue cukup surprise banyak barista yang udah punya objektifnya langsung mau jadi champion. And you know what? I start from 2011 until 2015. 4 tahun gue bekerja. Itu nggak ada kepikiran kompetisi. I just enjoyed dan lu jangan sampai kesannya ngemis-ngemis ke orang lain pengen dimodalin kompetisi coy. Maksud itu juga ada, itu kan persepsi orang lain terhadap jadi kaget ya lo. Lo kok udah salah nih. Ya kagak mungkin diterima dimanapun coy. Iya. Gila. Langsung ditodong ya. Bos kompetisi bos. Yang nodong yang daftar gitu. Ini gue baru pernah kejadian gue. Oke, amazing gitu. Ada efeknya ke sono juga. Anyway guys, stay tune ya buat ke journey-nya Rian Wibawa di nextnya nih. Stay tune dan sosmed doakan apa, bro? @RianWibawa. @RianWibawa 2024 itu ada itu juga. Iya, ada di bio ada gue tulis. Ntar kan ganti angkanya kan ganti. Amin. Oke, Q&A ini guys, thank you very much for the questions, keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama dari Marcel_Marcelino. Orang Brazil nih kayaknya. Jangan pemain bola nih timnas. Marcelino Ferdinand nih. Oh bukan ya. Kirain Marcelino Ferdinand. Izin memberikan pertanyaan Korea. Coco kira-kira akan tanding lagi kah? Udah tuh dijawab tuh langsung. Latihan apa aja setiap harinya khususnya saat akan kompetisi? Ya nanti stay tune lah itu. Ya. Nanti akan makanya doain kalau yaitu yang tadi kita bilang terjalani dengan lancar, yaitu kita akan bikin preparation
to the World Brewers Cup bareng Regency. Lu breakdown gak sih latihannya? Gue penasaran breakdown gak latihannya. Oke, hari ini kita akan latihan presentasi only. Oh iya. Gitu, oke. Ada. Lu breakdown gitu. Ada. Oh, it will be fun. Kita dokumentasiin semuanya guys. Iya. Pertanyaan kedua dari Fikri_Nugraha. Ada sarankah dari Coco bagaimana cara memilih coach atau tim yang akan mendampingi kita ketika kita ikut kompetisi Brewers? Oke. Ini pertanyaan menurut gue bagus banget, apalagi buat teman-teman nanti yang nonton dan pengen kompetisi. Pemilihan coach itu kenapa sih mungkin gue sama Bayu itu tetap memilih Emi. Emi itu juara World Brewers Cup 2018. Dia di Switzerland tapi orang Jepang. Jadi tuh pemilihan coach itu nggak semata-mata lo memilih orang yang jago menyeduh aja. Kenapa? Karena coach itu harus menjadi orang yang bisa lu jadikan tempat untuk lu cerita, tempat untuk kayak lu tuh tenang kalau ada dia. Nggak semata-mata dia hanya membantu lu dari sisi teknikal, tapi membantu lu dari sisi mental. Itu. Karena perangnya tuh bukan perang nyeduh aja menurut gua. Selama 3 hari itu tuh mental lu diuji. Iya. Mental lu diuji dengan semua pressure yang datang, dengan vibes yang lu lihat, dengan kompetitor-kompetitor yang lu lihat di depan mata lu, dengan persiapan yang lu udah siapin, apakah nanti malahan ada something yang berubah, kepercayaan diri lu diuji di situ, faith lu dengan apa yang lu udah siapin akan diuji di situ, dan lu butuh coach yang bisa menenangkan lu. Menenangkan dalam artian bukan bohong ya. Tapi menenangkan dalam artian, hey, you know what? You already prepare, you already practice really hard, then just enjoy the show, gitu. And push yourself, gitu. Jadi pemilihan coach balik lagi, pilih menurut gua coach atau mungkin bisa jadi orang terdekat lu, tim lu, yang lu punya hubungan gak cuma sesimpel dia ngasih resep lu jalanin, dia milihin kopi buat lu pakai, tapi juga ada connection antara lu dan juga coach lu ini, dalam tanda kutip ya tim lu gitu, yang mengerti. Karena bagi gue, ketika gue nge-coaching orang pun gue harus mengerti apa attitude dia, karakternya gitu, bagaimana dia menyerap pendapat, bagaimana dia menyerap sebuah feedback gitu. Kalau lu orang yang nggak bisa tiba-tiba dikasih feedback secara langsung, ketika lu dikasih kan lu akan jadi hancur, jadi malah down, bukannya naik gitu, performance lu gitu. Tapi ya coach yang baik bisa memainkan kata-katanya supaya membangun juga. Membangun, betul. Jadi cari coach yang menurut gua adalah bukan hanya bisa menyuruh lu, tapi memahami lu dari sisi person lu, sehingga proses journey kompetisi ini nggak cuma ngomongin soal teknik nyeduh, tapi membuat diri lu atau nge-shape diri lu jadi orang yang lebih baik setelah kompetisinya selesai. Gitu. Ya kalau mau Rian Wibawa bisa jadi coach, tapi bukan kompetisi yang ini karena ikutan. Bisa mungkin nonton berikutnya. Iya. Pertanyaan terakhir dari Filosofi. Apa pertimbangan utama Coco dalam meracik minuman baru namun esensi kopinya tetap melekat? Mungkin mocktail kali ya. Lu bikin mocktail gitu gak sih, Co? Coffee mocktail iya, ya coffee based with milk juga iya gitu loh. Mungkin dalam artian bagaimana membuat sebuah menu tapi tetap esensi kopinya nggak ketinggalan gitu loh. Iya. Cara yang gue pakai yang pertama adalah nggak pernah menaruh idealisme gue ke minuman yang gue mau buat, apalagi khususnya buat segmen mass market ya. Iya. Gue akan selalu menempatkan diri gue ketika gue mau bikin minuman itu adalah rasa ini cocok nggak sih sama tren sekarang, rasa ini cocok nggak sih sama customer yang mau gue approach atau gue targetin gitu loh. Tapi itu pun juga esensinya tidak melepaskan kopi yang pengen gue pakai. Maksudnya apa sih? Bukan berarti ketika gue bikin minuman kan gue harus pakai kopinya Geisha mulu. Iya. Enggak dong. Gitu. Jadi lu nggak bisa adaptasi berarti. Betul. Jadi bagaimana gue bisa beradaptasi dengan market, gue bisa membuat suatu produk yang menyenangkan market tersebut, tapi gue tetap mau memakai produk-produk atau coffee yang kualitasnya nggak asal. Gitu. Misalkan nih gue bikin sesuatu coffee mocktail. Gue tuh nggak selalu berpatokan bahwa coffee mocktail tuh harus pakai espresso base. Dengan esensi kopinya tetap ada, mungkin gue bisa mengulik, biar rasanya lebih smooth, gue pakai cold brew deh. Oke.
gue tetap pakai espresso tapi gue dilute deh sama air 1:1 gitu loh, biar rasanya pas masuk nih ke segmen marketnya gitu. Jadi hal-hal tersebut yang selalu gue coba pelajari gitu loh. Bisa nggak sih? Tapi kalau coffee mocktail, sorry gue potong. Tapi kalau coffee mocktail, pemilihan beans dari jenis dan level roastingnya itu sepenting itu gak sih? Kalau ntar lu udah mau nyampur juga ke yang lain? Sepenting itu. Jadi contohnya nih, misalkan gue mau membuat minuman yang gue campur dengan flavoring, dan end produknya adalah something yang creamy, something creamy, sweet. Gue akan mencoba mencari base coffee yang acidity-nya low. Kenapa? Biar nggak nabrak nih. Kan lu aneh dong, misalkan lu minum something creamy, tiba-tiba ada asamnya. Ya kalau lu demen whiskey sour sih aman. Yes, tergantung maybe. Lu mau achieve tergantung mau achieve apa. Sama kan sama segmen ya. Kalau mass market, lu kasih something creamy sweet tapi kopi base-nya asam, itu nggak nyambung gitu. Bingung gitu. Jadi ya makanya kalau ditanya bagaimana proses gua untuk mendevelop itu adalah, ya gua nggak harus selalu pakai idealisme gua bahwa kopi yang enak tuh harus ada acidity-nya. Tapi let's break it down. Misalnya ya tugas lu adalah bikin menu sekarang kan sebagai food and beverage manager. Betul. Kalau lu bikin menu, apakah lu harus ada yang creamy 1 atau 2, harus ada yang lebih berkarakter, lebih bold rasanya 2 juga, yang refreshing ada 2 juga gitu. Begitu atau enggak? Kalau gua sangat begitu. Kalau dalam membuat tektokan sama mixologis gue di Bura-Bura untuk membuat menu koktail. Pertama gue akan utamain refreshing karena itu yang paling laku di customer base gue. Ladies drink, which is biasa manis atau creamy. Habis itu baru ada yang paling kecil persentasenya itu gentleman's, yang bitter, yang bold gitu. Sama. Oh lu sama juga gitu. Lu pecah dulu. Gue sempat ngedevelop cold brew seriesnya di Common Grounds. Jadi gue merasa bahwa cold brew tuh jadi something yang sebenarnya bisa kita explore. It's very delicious. It's very delicious. Yang gue suka yang kaleng yang. Oh ya, yang black citrus. Yes. Itu enak. Itu juga yang gue coba propose ke tim bahwa karena kan kalengan itu mostly di market tuh something creamy aja gitu. Terus kalau black ya pure black aja. Terus gue bilang sama mereka, let's come up with ideas. If you drink the black, it's actually udah ada flavornya. Something citrus, something yang ada manisnya. Kenapa sih gue bisa come up dengan ideas itu? Karena gue merasa terinspirasi dan beradaptasi dengan tea bottle market. Teh kan banyak rasanya ketika lu minum ya. Maksudnya ada flavoringnya, ada madu, lemon, ada apa, peach, dan orang kita udah terbiasa minum teh kalengan atau botolan yang udah ada rasanya. Betul. Then why not we come up with something like that in a coffee gitu. Jadi gue come up dengan itu. Terus di store pun gue coba develop cold brew menu. Itu sama. Gue mencoba untuk nge-breakdown something yang segar. Gue bilang itu kalau lu datang ke CG ada namanya tropical cold brew. So base-nya cold brew tapi gue campurin sama pineapple, mint, something yang segar, ada citrus lemonnya juga. Jadi lu kayak minum tuh refreshing lah. Terus ada lagi yang creamy, ada yang namanya cinnamon and cream cold brew. So I put di atasnya ada cream, tapi di dalamnya layer base-nya adalah cold brew yang ada aroma spices cinnamonnya gitu loh. Rivernya kayak lu minum spice latte tapi kita breakdown nih, creamnya di atas tapi cold brewnya terpisah gitu. Jadi creaminess-nya nanti ketika lu aduk. Berikutnya lagi gue ada bikin orange zest cold brew. So dari yang tropical cold brew kan gak ada sparkling sensation. Di sini gue pakein sparkling soda. Itu something yang beda lagi. Gue mix tuh cold brew-nya sama ingredients lain. Nah dari ketiga ini ternyata market favorite-nya tuh banyak beda-beda gitu loh. Mereka yang ternyata suka creamy banyak kan minum cinnamon and cream. Mereka yang nggak mau terlalu kopinya berasa, mereka milih orange zest karena kayak minum apa sih, misalkan tonic water yang kayak ada something refreshingnya gitu. Kayak minum Aperol Spritz lah kita sebutnya gitu, tapi nggak beralkohol gitu. Terus kalau yang memang mau ada kopinya lebih berasa tapi something yang citrusy, mereka akan milihnya tropical cold brew. Jadi lu breakdown per flavor lah. Betul. Dan ternyata it works gitu ketika itu launching.
customer happy gitu karena Tapi ada biasa itu beansnya satu dari satu menu itu. dari satu menu itu satu. House blendnya gitu. Kita pilih satu yang akan dijadikan cold brew base concentrate. Setelah itu gue akan mixing. Soal itu ngefek ke cost kan. Ya. Betul. Oke. Gitu. Betul. Luar biasa. Thank you banget. Sama-sama. Buat waktunya. Hopefully udah terjawab dengan jelas ya. Kalau mau ada pertanyaan lanjutan langsung aja bisa ke sosial media. Betul. Atau visit ke The Room. Betul, mampir ke The Room. Di mana lagi alamatnya? Di search-nya gampang, lo bisa search apartemen Bintaro Parkview, itu nanti bisa langsung muncul. Dia sebenarnya di area masih sekitaran Tanah Kusir veteran, disebutnya Pesanggerahan, dekat banget. Jadi feel free untuk main ke sana. Parkirannya luas ya kan karena di apartemen. Gue langsung ngiklan. Pokoknya feel free untuk datang ke sana, all day buka. Kalau lu mau cek Instagramnya ada di @thisistheroom. Jadi lu bisa lihat update-updateannya di sana. Oke, ya nongkrong soal kopi deh tuh sampai subuh. Sampai subuh ya, boleh bisa gitu. Orang rumah gue di atas tinggal naik doang gitu. Ntar lagi pulang kerja ditungguin udah ya. Oke guys, thank you banget yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Mari kita doakan Coco 2026. Amin. Juara. Amin. And seperti biasa guys, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. See you next time. Bye-bye.